Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Faslun ay hadza faslun, bermula ini yaitu satu fasal. Ikhtalafal ulama'u, berbeda pendapat oleh ulama, fis sujudi fis salati wal qiyami, ayyuhuma afdalu. Ikhtalafal ulama'u, berbeda pendapat oleh para ulama, fis sujudi fis salati, pada sujud dalam sembahyang, wal qiyami, dan berdiri pada sembahyang, ayyuhuma, apa jua dari keduanya, afdalu, yang paling afdal, yang terlebih afdal. Afdal badirikah, afdal sujudkah dalam sembahyang dah. Bila afdal badiri, maka ulama lebih memilih malawasakan badiri, ayatnya dipanjangi. Bila afdal sujud, sebagian ulama lawas dalam sujud, sejam 2 jam sujud. Nah, famadhabu Syafi'i, maka bermula madhab Imam Syafi'i, wa man wafaqahu, dan orang yang mensesuai akan Imam Syafi'i, al-qiyamu, bermula berdiri, afdalu, terlebih afdal. Nah, karena itu dalam manakib Imam Syafi'i itu sidin, ketika sidin sembahyang, terutama sembahyang tahajud di malam hari, namun sembahyang fardu enggak ada qabla lawas dua, kasihan makmum. Nah, ketika sidin sembahyang saurangan tengah malam tahajud, sidin itu menghatamkan Quran dalam satu rakaat ketika berdiri. Jadi sidin berpendapat berdiri lebih afdal, dan sidin memakai dalilnya liqaulin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fil hadithi, pada satu hadis, fi sahihi Muslimin, dalam sahih Muslim, ujar Nabi, afdhalus salati, bermula paling afdal sembahyang, tulul kunuti, panjang berdiri, lawas berdiri. Wa ma'nahu, bermula makna kunut, al-qiyamu, berdiri. Jadi kunut itu qiyam, kunut itu bahasa Arab artinya qiyam, berdiri. Bakunut ya berdiri ketika berdoa, ketika berdiri di i'tidal. Doa dalam kunut doa ketika berdiri waktu i'tidal. Wali anna dzikral qiyami, karena bahwasanya menyebutkan qiyam, berdiri, huwal qur'anu, itu Al-Qur'an. Dalam Qur'an, aqimus shalah, dirikan oleh kalian akan sembahyang. Di Quran disebut berdiri ketika ada perintah sembahyang, aqimus shalah. Wa dzikras sujudi, dan bahwasanya menyebutkan sujud itu huwa tasbihu, itu tasbih. Wasabbih bihamdi rabbik, wasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah kamu dan memuji Tuhan apabila di waktu sujud. Nah, sementara ketika menyebutkan berdiri itu
Itu kenapa tadi nang di Quran ada di Pak aqimus shalah wa atuz zakah. Apa dalil ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qawlila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila inna nasyiatal laili hiya ashaddu wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila wa minal laili pasnya apa aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Nah, jadi di Quran ada di surah Al-Isra aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Nah, lawan jadi sebut di sini. Jadi alasan Imam Syafi'i Sidin mengatakan bahwa berdiri itu lebih afdal daripada sujud. Pertama hadisnya afdalus sholati tulul qunuti. Paling afdal sembahyang adalah tulul qunut lawas berdiri. Itu dalilnya sesuatu dan itu dalam sahih Muslim. Dalam kitab sahih Muslim. Sahih itu sahih Bukhari nomor 1, sahih Muslim nomor 2. Wa maknahu bermula maknanya qunut al-qiyamu yaitu berdiri. 1. Alasan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa berdiri itu lebih afdal daripada sujud. Yang kedua, wali anna dzikral qiyami huwal Qur'an. Ini di dua alasan ciri itu. Yang pertama hadis tadi, yang kedua ini wali anna dzikral qiyami karena bahwasanya zikir ketika berdiri huwal Qur'anu itu Al-Qur'an. Kalau kita berdiri apa? Yang kita baca Fatihah. Fatihah Quran. Yang Fatihah apa? Surah Yasin misalnya. Yasin Quran. Wa dzikras sujudi dan zikir dalam sujud huwa tasbihu tasbih. Ketika kita sujud apa zikirnya? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Wal Qur'anu bermula Qur'an afdalu lebih afdal daripada tasbih. Kalau Qur'an itu kalam Allah. Kalau tasbih kita nang mensuciakan Allah. Mana afdalnya? Sesuatu yang datang dari Allah atau sesuatu yang datang dari kita? Nah tentunya lebih afdal sesuatu yang datang dari Allah. Fakana ma tuwila bihi afdalu. Maka adalah sesuatu tuwila yang dipanjangkan bihi dengan Quran afdalu lebih afdal. Afdala bacaan. Jadi habar kana. Fakana maka adalah maka adalah sesuatu matu isim kana. Fakana maka adalah sesuatu tuwila yang diperpanjang bihi dengan Quran afdala lebih afdal. Jadi habar kana afdala. Berdiri zikirnya Quran. Jadi bila kita artinya lawas berdiri otomatis tak banyak membaca ayat-ayat Al-Quran. Ya Allah,
Bila kita tak panjang ayatnya, lawas berdiri. Jadi sesuatu yang jadi panjang dengan Al-Quran tentu lebih afdal daripada yang lainnya. Wa dhahaba ba'dul ulama'i, berpendapat sebahagian ulama, ila anna sujuda, kepada bahwasanya sujud afdalu, lebih afdal. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena sabda Nabi fil haditsil mutaqaddim, pada hadis yang terdahulu. Ujar Nabi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Ini dalil nang ulama nang seikong paling afdal sujud. Dalilnya lah, aqrabu ma yakunul abdu, paling hampir sesuatu yang adalah hamba, min rabbihi, dari Tuhannya, wa huwa sajidun, hamba itu haratan sujud. Wa huwa, bermula dia hamba, sajidun, sujud. Nah, itu dalilnya. Jadi intinya bujur saja, kedua-dua pendapat itu sama pada berdalil ada. Kita aja lagi nama asa nyaman. Oh, aku nyaman berdiri. Orang umpati pendapat Imam Syafi'i, lawasi berdiri itu. Oh, aku umpat nyaman sujud, lawasi sujud. Nah, itu arti ma'amalakan ilmu. Kadang tahu membahas saja. Abdal berdiri, abdal sujud. Oh, aku umpat abdal berdiri, dalilnya ini. Oh, aku abdal sujud, dalilnya ini. Tapi sembahyang capat saja. Sia-sia ilmu itu, ada gunanya ilmu itu, saudara nak berdebat saja. Qala al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi fi kitabih, berkata Imam Abu Isa At-Tirmidzi dalam kitabnya, ikhtalafa ahlul ilmi fi hadza, berbeda orang-orang yang berilmu pada ini masalah. Faqala ba'duhum, berkata sebahagian ulama, tulul qiyami fis salati, bermula lawas berdiri dalam sembahyang, afdalu, lebih afdal, min kathratir ruku'i was sujudi, dari banyak ruku' dan sujud. Wa qala ba'duhum, berkata sebagian ulama lain, kathratur ruku'i was sujudi, banyak ruku' dan sujud, afdalu, lebih afdal, min tulil qiyami, daripada lawas berdiri. Tergantung dalilnya yang dipakai nang mana. Wa qala Ahmad bin Hanbal rahimahullah, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, ruwiya fihi, diriwayatkan pada ini masalah, haditsani, akan dua hadis, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, daripada Nabi. Desa bujur kalau pertama hadisnya afdhalus shalah tulul qunut. Nang kedua hadisnya aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajid. Nah, karena dua riwayat datang dari Nabi, keduanya dalil. Walam yaqdi fihi Ahmadu bisyai, tidak memutuskan pada ini masalah Ahmadu, Imam Ahmad, bisyai'in, dengan sesuatu. Jadi Imam Ahmad sidin kadang memutuskan abdal nang mana, karena ada dalil. Jadi tergantung kita aja nang penting diamalkan. Oh, lawas abdal berdiri, lawasi, panjangi ayatnya bila sembahyang, bila berdiri itu. Oh, afdal sujud, lawasi sujud. Wa qala Ishaq, berkata Ishaq, amma bin nahari, adapun di siang hari, fakathratur ruku'i was sujudi, maka banyak ruku' dan sujud, afdalu, lebih afdal. Itu bertakdir nih ta. Takdirnya nih ta. Ujar Imam Ishaq bin Rawayhi,
Waihi, Raha Waihi. Ishaq bin Raha Waihi. Ujar Imam Ishaq bin Raha Waihi, artinya kalau siang itu afdal banyak ruku dan sujud. Wa amma bil laili, adapun di malam hari, fatulul qiyami, lawas berdiri lebih afdal. Illa ayyakuna rajulun lahu juz'un bil laili ya'ti alaihi, kecuali bahwa adalah seseorang lahu bagi dia juz'un bil lail, satu juz di malam hari yang dia datangkan atasnya. Fakathratur ruku'i was sujudi, maka banyak ruku dan sujud, fi hadza, pada ini orang, ahabbu ilayya, lebih dicinta kepadaku, li'annahu, karena bahwasanya dia ya'ti ala hizbihi, mendatangkan atas wiritannya. Itu istiqamah dalam wirid. Hanya misalnya dalam juz itu artinya satu juz pol kah, apakah? Jadinya amun Imam Syafi'i tadi kan sidin satam sama laman. Ada orang nang ininya salambar sarakat kan tapi lawas nih. Sekira nang pas tuntung sahajus atau sebagian atau setengah juz. Nah, bagi orang nang kain ini ujar Imam Ishaq, banyak ki ruku lawan sujud tuh baiknya tuh. Kan kayak sembilan tarawih kan. Sembilan tarawih sahajus tuh dibagi 20 rakaat. Otomatis banyak rukunya, banyak sujudnya. Nang dibaca sahajus saja. Amun Imam Syafi'i sarakaat sahatam Quran. Wa qad rabiha kasratur ruku' was sujud, sungguh beruntung. Wa qad rabiha, sungguh beruntung dia kasratas sujud, kasratar ruku, akan banyak ruku, was sujud, dan sujud, itu keuntungannya. Amun sarakaat sahajus, sarakaat sahajusan, nah itu artinya tak kurang rukunya, tak kurang sujudnya. Tapi amun nang dalam sahajus dibagi jadi 20 rakaat, nah kayak tarawih ini tuh rukuknya banyak, sujudnya banyak, otomatis banyak juga tasbihnya, zikirnya. Qala Turmudzi wa innama qala Ishaqu hadza, hanya saja mengata Ishaq akan ini pendapat, li'annahu, karena bahwasanya Ishaq wasafa, beliau mensifatkan salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil lail, akan sembahyang Nabi di malam hari. Wa wasafa, dan sidin mensifatkan tulal qiyami, akan lawas berdiri. Lalu sidin berpendapat bila malamnya sidin lawas berdiri lebih afdal. Wa amma bin nahari, adapun di siang hari, falam yusif, maka tidak mensifatkan Imam Ishaq min salatihi, daripada sembahyang Nabi, min tulil qiyami, daripada lawas berdiri, ma wasafa, sebagaimana beliau mensifatkan akan sembahyang Nabi bil laili, di malam hari. Kebetulan riwayatnya kan tidak dijelaskan oleh Imam Ishaq. Sidin cuma menjelaskan bahwa menjelaskan tentang kayak apa tahajud Nabi di malam hari, lawas berdiri kalau Nabi sembahyangnya tuh rakaat aja Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Faslun ay hadza faslun idza sajada litilawati, apabila sujud seseorang bagi tilawah, sujud sajadah aja kita nang subuh Jumat. Ustuhibba, disunatkan, ayyakula, bahwa mengata seseorang, fi
fi sujudihi pada sujudnya, ma dzakarnahu sesuatu yang kami sebutkan akan itu ma fi sujudis salati pada sujud sembahyang. Nang subhana rabbiyal a'la atau nang sumalam dalam sujud sembahyang napa Allahumma ighfir li dzambi kullah diqqah wa jillah wa awwalah wa akhirah wa alaniyatah wa sirrah. Atau bisa juga Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi tsana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsi. Nanti di bab sebelumnya tuh. Wa yustahabbu disunatkan ayyaqula bahwa mengata seseorang ma'ahu beserta itu sesuatu zikir nang sebelumnya tadi ditambahin waktu sujud sajadah. Sini sunat waktu sujud sajadah di samping subhana rabbiyal a'la tambahi Allahumma ja'alha li 'indaka dhukhra. Ya Allah jadikan akan ini sujud bagiku indaka di sisi engkau dhukhra simpanan berharga. Dhukhra simpanan berharga. Wa azim li biha ajra ganalakan bagiku dengan ini sujud ajra pahala. Wada' gugurkan olehmu anni daripada aku biha dengan sebab ini sujud wizra dosa. Wa taqabbalha minni terima olehmu akan ini sujud daripadaku kama taqabbaltaha sebagaimana engkau terima akan sujud min Dawud alaihi salam daripada Nabi Daud alaihi salam. Wa yustahabbu ay yaqula aidha disunatkan bahwa mengata seseorang pula tambahannya bila kawa subhana rabbina maha suci Tuhan kami in kana wa'du rabbina la maf'ula sungguh. Jadi in itu artinya sungguh. Kenapa? Karena ada lam taukid. Nah, in kana wa'du rabbina la maf'ula. Lam ini masuk kepada maf'ula. In subhana rabbina maha suci Tuhan kami. In kana wa'du rabbina sungguh adalah janji Tuhan kami la maf'ula pasti terjadi. Janji Tuhan itu pasti terjadi. Nass Syafi'i ala hadzal akhiri aidha menjelaskan Imam Syafi'i atas ini akhir pula. Tapi kita jarang baca amal-amalan nang ini, nang tak biasa nang sajadah wajhi. Nah, ada juga riwayatnya. Rawaina fi sunani Abi Dauda wa Tirmidzi wa Nasa'i an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Kami riwayatkan pada Sunan Abi Daud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i daripada Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu beliau berkata fi sujudil Qur'ani pada sujud Al-Qur'an. Maksudnya sujud sajadah. Ketika baca Quran sampai ayat sajadah sujud Nabi. Ini bacaan Nabi nah. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sajada wajhi sujud wajahku lilladzi khalaqahu bagi yang menciptakan akan ini wajah. Wa syaqqa sam'ahu dan membelah akan pendengarannya sehingga berlubang. Wa basarah dan penglihatannya bebelah nak ada tarait. Nah, ya kalau cakap tarait ada bebelah mata nih kada kau melihat kita. Allah telah membelah pendengarannya, Allah telah membelah penglihatan ini wajah bihaulih dengan dayanya wa quwwatih dan kekuatannya. Qala Tirmidzi haditsun sahihun
hadis ini sahih. Zadal hakimu, menambah al-hakim, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha bertambah-tambah kebesaran Allah. Tabarak itu bertambah-tambah kemuliaan. Maka fatabarakallah, maha bertambah-tambah kemuliaan Allah. Ahsanul khaliqin, sepaling baik orang yang menciptakan. Qala, berkata al-hakim, qala al-hakim, wa hadhihi ziyadatu, bermula ini tambahan nang fatabarakallah ahsanul khaliqin, sahihatun, sahih datang dari Nabi ini juga, ala syaratis sahihain, atas syarat Bukhari Muslim. Sahihain itu sahih Bukhari, sahih Muslim. Walaupun di Bukhari kadada, di Muslim kadada, tapi hadisnya sahih dan sesuai dengan syarat-syarat yang ada bagi Imam Bukhari dan Muslim dalam mensahihkan satu hadis. Wa amma qauluhu, adapun perkataan Nabi, Allahumma ja'alha li dhukhra, nang di atas. Tapi kita ini jarang baca nenek. Itu riwayatnya siapa? Farawahu Turmudzi, meriwayatkan akan ini hadis Imam Turmudzi marfu'an, diangkat kepada Nabi. Marfu'an, diangkat kepada Nabi. Jadi dasar ucapan Nabi, min riwayati Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari riwayat Ibni Abbas bi isnadin hasan, dengan sanad yang bagus. Wa qala al-hakimu, berkata al-hakim, ini hadithun sahihun, hadisnya sahih. Faslun, ay hadza faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala sayyidina al-imam qutbul irsyad wa ghauthul ibad wal bilad sayyidina al-habib Abdullah ibn Alawi bin Muhammad al-Haddad rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid din wad dunya wal akhirah. Thumma kah ujarnya? Wa kadzalika, seperti itu pula, hindari seperti engkau disuruh menghindari mudahanah, nangalih menagur lawan orang, karena orang tuh memberi duit lawan kita. Jadi ketika inya maksiat kita ngalih menagur. Nah, kita disuruh itu jangan sampai bersifat kayak itu. Maka ujar Imam Abdullah Al-Haddad, fahdharu, hindari oleh kamu juga, minat tajassus, daripada tajassus. Tajassus itu mencari-cari aib orang, menyelidiki aib orang. Wa huwa, itu tajassus, talabul wuqufi, menuntut tahu, menuntut mengetahui, mencari-cari tahu, lain timpi lain. Talabul wuqufi, menuntut tahu, ala auratin nasi, atas aib manusia, al-masturati, yang tersembunyi. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wala tajassasu, jangan mencari-cari aib orang. Jangan mencari-cari aib orang. Menyelidiki kesalahan orang. Kita ini sangka buruk, orang sudah salah. Orang tuh ini disangkaan nih, salah sudah. Kemudian menyelidiki aib orang tuh, bujur kan dia nang disangkan nih. Dosa pulang, dua sudah. Bujur aja. Bujur. Lalu dikuyak-kuyak.
kada dusta lah kok, bujur kalau sangkaan kok dosa pulang, bangga dengan maksiat. Bujur kalau sangkaan kok kasap aku nih, apa nih tak kasap apa? Bujur kada aja, kasap aku nih wali kutub, nah itu. Hanyar diseberakan pulang ke orang, dikuyak-kuyak ke orang pulang, dipandir ke orang pulang, titir dosanya banyak benar. Wali nang apa nih tuh? Wali syaitan naik. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda baginda Nabi, man tatabba'a aurata akhihi, barang siapa menyelidiki aurat saudaranya, siapa mengurik-ngurik keaiban saudaranya. Aurat itu kan keaiban toh. Tatabba Allahu auratahu, mengurik-ngurik oleh Allah karena akan auratnya, akan keaibannya karena hari kiamat. Dikurik-kurik Tuhan gini juga, dicari-cari Tuhan gini juga, keaiban ini karena hari kiamat. Ya Allah Ta'ala ikam ini. Maka bila Allah mencari bah, yam sudah. Wa man tatabba auratahu, barang siapa mengurik-ngurik, mencari-cari auratahu, akan aib saudaranya, yafdahu, mempermalukan Allah akan dia kaina, walau fi jawfi baiti, sekalipun pada dalam kamarnya. Walaupun di dalam kamarnya karena begana ada tuh perkara-perkara nang membuat kita supani kena. Wa man tatabba auratahu, barang siapa mengurik-ngurik akan aurat. Aurat ini kemaluan, maksudnya aib orang ketujuhnya mah. Kaina yafdahu, Allah permalukan dia. Walau fi jawfi baiti, sekalipun pada dalam kamarnya. Ini bagian dari kamar aja kan tasupani itu. Ada tuh perkara nama ulahnya tasupani. Nah apakah kayaknya ada aja Allah Ta'ala caranya. Anakkah seorang baik di rumah, tiba-tiba anak bakal lakuan, timbul apa misalnya anak maka anak bisa anak bebinian, timbul betianan di arah-arah kurang. Napa seorang tahu di kamar saja, napa ada tahu. Hati-hati nih itu ikam jangan hendak mencari-cari aib, apalagi hendak membuka aurat orang. Ikam mencari-cari aib orang aja salah, apalagi nang menyebar-nyebarkan aib orang. Disembunyikan lagi, bila ikam tahu aib kawan, sembunyikan. Bila ikam tahu aib kawan, sembunyikan. Jangan hendak menyebarkan aib orang. Waalaikum, lazimi oleh kalian bisatri auratil muslimin, dengan menutupi aurat orang Islam. Auratnya sih aib, maksudnya auratnya aib. Wal kaffi, dan dengan menahan diri, an dzikriha, daripada menyebut-nyebut aurat, wa isya'atiha, dan menyebarkan aurat. Auratnya aib tadi. Jadi kita mesti menutupi aib orang. Dan kita harus menahan diri daripada menyebut, memandir aib orang. Apalagi menyebarkan aib orang. Baik
dengan muntung atau dengan medsos, media sosial. Ini napa-napa bola status, maulah di Facebook macam-macam. Aku aja ini kada katujulan si anu tuh ini no. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Innal ladzina yuhibbun, sesungguhnya orang-orang yang menyukai antasyi'al fahishatu, bahwa tersebar al-fahishah yang jelek, tersebar perkara yang jelek, perkara yang kada baik, fil ladzina amanu, pada orang-orang beriman. Orang-orang yang katuju ada perkara yang kada baik tersebar, maka perkara itu ada pada orang-orang beriman. Lahum azabun alimun, bagi mereka azab nang pedih, fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Nah, di dunia ada azabnya, ada hukumannya, seorang kena dipermaluakan juga. Di akhirat azabnya ada juga, neraka menghadang. Faqala alaihi salatu wassalam, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutupi akan orang Islam, satarahullahu fid dunya wal akhirah, menutupi akan dia oleh Allah di dunia dan akhirat. Nah, itu punya bila kita menutupi aib orang, Allah tutupi kena aib kita di dunia dan di akhirat. Wala yukthiril khawdha fi uyubin nas, dan janganlah memperbanyak seseorang akan memandir fi uyubin nasi, pada aib manusia, wa dzikri masawihim, dan menyebutkan kesalahan-kesalahan manusia, wa kashfi auratihim, dan membuka aurat manusia. Wala yukthiril khawdha, dan tidak memperbanyak, jadi belum lagi fa'ilnya. Wala yukthiril khawdha, dan tidak memperbanyak akan memandir pada aib manusia. Wa dzikri masawihim, dan menyebutkan kesalahan manusia. Wa kashfi auratihim, dan membuka aurat manusia. Hanya fa'ilnya nah. Illa kullu munafiqin, melainkan kullu munafiqin, tiap-tiap orang nang munafik, mamkutin, yang dimurkai Tuhan. Mamkut itu boleh membaca mamkutun, kembali jadi sifat kepada kul, atau bisa dibaca mamkutin kepada sifat kepada munafik, lil mujawarah, karena beparakan. Jadi membaca itu boleh mamkutun, boleh mamkutin. Bila kepada kullu, mamkutun. Karena kullu itu jadi fa'il daripada yukthir. Wala yukthiril khawdha, dan tidak memperbanyak akan memandir pada aib orang, melainkan kullu munafikin, tiap-tiap orang munafik. Mamkutin bisa lil mujawarah kepada munafik, taparak munafikin. Jadi mamkutin boleh juga kepada kullu, jadi mamkutun baca. Walladzi yajibu 'alal muslimi, dan sesuatu yang wajib atas muslim, idza ra'a min akhihil muslimi, apabila dia melihat dari saudaranya nang Islam, auratan, akan aurat, ayyasturaha, bahwa dia menutupi akan aurat saudaranya, ayyasturaha, bahwa dia menutupi akan aurat, alaihi, atas saudaranya, wa ayyan sahahu, dan bahwa dia menasihati akan saudaranya, bisirri, pada sembunyi-sembunyi, bilutpin, dengan lembut, wa syafaqatin, dan kasih sayang.
Wallahu fi aunil abdi, Allah pada menolong hamba. Maka nal abdu fi auni akhi, selama hamba pada menolong saudaranya. Wa minal wajibi, setengah daripada nang wajib, ala man ra'a munkaran, atas orang yang melihat kemungkaran, la yastathi'u taghyirahu, yang dia kada mampu merubah kemungkaran itu, wan nahya, kada mampu mencegah, anhu, daripada kemungkaran itu, paling tidak ininya wajib, bila kada kau merubah, kada kau mencegah, ayyubghidha fa'ilahu, bahwa dia benci akan orang yang memperbuatnya. Dia marah, ayyubghidha, bahwa dia marah, fa'ilahu, akan orang yang memperbuatnya, wa yakrahahu, dan dia benci akan si fa'il, wa yakraha fi'lahu, dan dia benci perbuatannya si fa'il, biqalbih, dengan hatinya. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi bersabda, fa illam yastati' fa biqalbih, jika ianya kada mampu merubah, kada kawa mencegah, fa biqalbih, maka dia benci dengan hati barang. Fa biqalbih, maka dengan hati barang benci. Wa yubghidhal musirrin, dan bahwa dia yubghidhal musirrin, benci akan orang-orang yang mengekali, alal ma'asi, atas maksiat, minal qarabati, daripada kerabat-kerabatnya, keluarga-keluarganya. Wa alaihi, dan wajib atas dia, ayyufariqa, bahwa dia memisahi, dzalikal maudhi'a, akan itu tempat di mana maksiat terjadi, wajibnya mufarakah, memisahi, berjauh. Kayak kita tulak ke pengantin, ternyata ada urkisan, nah kita menagur kadewane, apalagi mah hancur panggung makin kadewane, nah kita beugah, kita nyenang beugah. Fa inna musyahadatal munkarat, maka bahwasanya menyaksikan kemungkaran, wa huduraha, menghadiri kemungkaran, bil ikhtiyari, dengan kehendak diri, ghairu jaizin, kada boleh. Ghairu jaizin, kada boleh. Ikhtiar tu kehendak diri, kada terpaksa, kada dipaksa. Wa man nahahu an munkarin falam yantahi wa asarra ala munkarihi. Wa man nahahu, dan orang, nahahu, yang telah dia cegah akan itu orang, an munkarin, daripada kemungkaran, falam yantahi, maka kada berhenti itu orang, wa asarra ala munkarihi, dan dia mengekali atas kemungkarannya, fa alaihi, maka wajib atas dia, ayah jurahu, bahwa menjauhi dia akan itu orang. Arti yahjuran ini kada marah, kada ditagu, kada menagur sapa. Ujiran itu kada merawa, nang biasa kampung. Fa alaihi, maka wajib atas dia, ayah jurahu, bahwa dia kada merawa akan dia. Nah, itu bahasa kampungnya mendebit tuh. Kada merawa. Sekira nang ditagur tuh sadar, oh aku tak salah, nah aku pang kada maasi dipadahinya, aku pang kada maasi ditagurnya, jadinya kada merawa lagi nang dia aku. Wa yujani, bahu, dan dia jauhi akan itu orang, hatta yatrukal munkara, sehingga dia meninggalkan kemungkaran, wa yatuba, dan dia tubat, ila rabbihi, kepada Tuhannya, minhu, dari kemungkaran itu. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, sungguh bersabda Nabi, min awthaqi ural imani, min awthaqi ural imani, termasuk sepaling kokoh tali keimanan, min awthaqi ural imani, termasuk sepaling kuat tali keimanan, al-hubbu fillahi, cinta pada Allah, wal bughdhu fillahi, benci pada jalan Allah. Itu orang tanda imannya kuat. Orang tuh tanda imannya kuat, tali keimanannya kuat, ketika inya meletakkan cinta di hatinya, nya hanya cinta kepada siapapun, apapun itu di jalan Allah. Orang tuh
imannya kuat. Nya mencintai bini bukan terpandang karena artinya, terpandang karena rupanya, kada. Nya mencintai bini karena apa? Karena di jalan Allah. Oh, bini taat, bini pak amal. Lalunya cinta lawan bininya itu. Kada marga nang pupur kandal, gincu habang, kada nito. Bini nang imannya kuat juga cinta lawan lakinya bukan karena amplok kandal, karena duit nah dijulungi lalu cintai bininya lawan lakinya. Sudah duit kadada lalu kada disayangi lagi lakinya. Ada duit abang disayang, kada ada duit abang ditendang. Nah itu kada karena Allah tuh tanda imannya lemah. Tanda imannya lemah. Tanda imannya kuat, tali keimanannya kuat. Bilanya cinta karena Allah, bilanya benci pun karena Allah. Nah, wal yahdhar wallahu a'lam. Al-Fatihah.